Shalom, selamat pagi. Kali ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, Febri dipersilakan. Salam damai dalam kasih Kristus. Pagi teman, kita akan segera memulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kita. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus, Jenny untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat tetap beribadah kepadamu. Berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya, mari kita pujikan lagu Hatiku Percaya sebagai pujian pembuka kita. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwanto. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Agus Purwanto yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi, salam. Terima kasih kita bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Remaja di pagi hari ini secara online. Dan mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Akan saya bacakan. Ketemu semua? Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersamamu. Keluar Nabi sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang telah membaca serta merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Tema pagi hari ini adalah menghidupi janji Allah. Kita bisa lihat PowerPoint.
Menghidupi janji Allah adalah tema dari pagi hari ini. Kita bisa melihat bahwa berjanji, ya, di sini ada perjanjiannya. Berjanji itu adalah sebuah kata lain, mengikrarkan janji. Mengikrarkan janji. Kita sering mendengar ya, ada seseorang ataupun kita sendiri ya pada kekasih yang aku akan mencintaimu seumur hidupku. Aku akan mendampingimu selalu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan seringkali banyak so sweet, ya, seperti itu. Tapi juga kita pernah mendengar di dalam upacara kemiliteran, ya, di sana juga ada janji atau sumpah yang diucapkan oleh para serdadu atau militer, ya, ada tentara, dan kalau kita mendengarnya itu kadang jadi merinding, dan komennya itu sungguh mengharukan. Ya. Tapi juga kita mendengar misalnya dalam masa-masa pemilihan umum, seorang politikus berjanji, aku akan memajukan daerah ini. Wah, aku akan meluncurkan bantuan-bantuan misalnya. Nah, komennya apa? Seringkali orang berkomentar, janji sekedar janji. Nah, setiap janji pasti ada respon atau komen. Nah, sementara apa itu janji? Janji adalah sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang, entah itu bagi dirinya sendiri, bangsa, negara, kelompok, atau bagi orang lain. Dan sementara bentuk janji, ya, bentuk janji bisa dengan diucapkan atau dengan suara. Ya, bentuk janji, ya, bentuk janji itu dengan suara diucapkan, ya, biasanya. Nah, kalau berjanji akan datang ya. Nah, itu kan dengan ucapan. Mungkin kita berjanji dengan orang, teman atau apapun untuk ketemuan atau apa. Nah, bisa juga dituangkan dalam tulisan. Kalau dalam tulisan ini biasanya diketahui di notaris atau apa, ya, atau sebuah SK, surat keputusan misalnya, itu dituangkan dalam tulisan. Dan sementara cara berjanji kadangkala bisa juga meletakkan tangan kanan di dada, ya. Kalau kita membacakan mengucapkan ikrar janji Imam Rasuli, itu biasanya ya meletakkan tangan kanan di dada, atau juga sumpah jabatan itu dengan meletakkan tangan di atas kitab suci orang-orang yang berjanji, atau bisa juga dengan sikap hormat. Biasanya kalau sikap hormat itu berjanji terhadap nusa dan bangsa, kita hormati bendera dan segala macam. Nah, itu cara berjanji. Dan mungkin juga kita dengan jempol atau apa. Nah, di dalam perikop kali ini, kalau Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, yang dituangkan di dalam Alkitab semua, kalau kita baca itu mengenalkan Allah sebagai pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Jadi pribadi Allah yang tidak pernah ingkar janji. Cerita Nuh, karena taat dan memegang teguh janji Allah, maka Nuh dan seluruh yang bersama dengan Nuh diselamatkan dari air bah. Kita akan coba lihat cuplikan film, ya, film ilustrasi Nuh, ya. Tapi ini ilustrasi yang ada di Amerika, ya, ada di Amerika, seseorang yang mendapatkan seperti janji dengan Allah, ya,
bahwa nanti akan mendatangkan air bah. Coba kita lihat filmnya. Ternyata bendungannya ambrol. Orang tersebut membuat perahu kapal besar dan semua orang ngapain? Nah, ini. Kita lihat. Mungkin ada yang pernah lihat film ini ya dari awal. Nah, Bapak ini yang membuat kapal besar. Saat membuat kapal itu banyak orang yang tidak percaya ngapain siap-siap. Tapi ternyata, nah, bunganya ambrol. Dylan, get back inside. It's too dangerous. No, Dad. I told you I'm with you. Careful, everyone! In the ark! In the ark! Watch your step! Up the ramp, everybody! Semua orang masuk ke dalam kapal yang besar itu dibuat oleh Bapak tua yang ketika orang sudah. Padahal Bapak ini mendapatkan kayak suara dari Tuhan gitu. Kapal dan dia melakukan taat. Benar terjadi hubungan yang sangat kosong itu. Kita lihat ternyata kapalnya berguna sekali. Guys! Nah, kedua anak itu saat itu hanya ngapain kakek ini membuat kapal yang besar. Iya. Everybody, hang on! Nah, pemerintahan waktu itu yang mengecek-ngecek Bapak tua tadi ya, Bapak tua ini ternyata terheran-heran. Ternyata apa yang dilakukan kakek itu tidak sia-sia. Melakukan, melaksanakan yang diperintahkan. Nah, ini akan menabrak jalan layang ya, bendungan bahkan besar. Kembali diuji. Bapak tua ini apa yang dilakukan? It rained for 10 minutes. That is not possible. I love you guys. All right. Seriously. Okay, I got it. Sampai ke kota. Sampai ke kota.
favor of the Public Land Act, please signify by saying aye. Ternyata di balai kota, di pemerintahan, baru ada sampah itu Pak. Kita kaget. Itu terjadi, apa yang terjadi, kapal itu menuju sampai persis ke pemerintahan. Dan semua selamat. Semua yang bersama-sama dengan Bapak Tua itu, seisi kapal itu selamat. Nah, dari film tadi, ilustrasi di mana itu menggambarkan Nuh pada saat itu Nuh yang tinggal di atas bukit, suruh membuat kapal, dan saat itu banyak orang yang tidak percaya. Nah, kita lihat di PowerPoint kembali. Nah, setelah Nuh diselamatkan, ulang membaca ayat yang 11 sampai dengan 17. Mari, apa isi janji Allah itu? Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segala air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan segala yang ada di bumi. Dan ini berarti bahwa perjanjian itu berlaku buat kita. Kalau kita lihat, tanda perjanjian yang diberikan Allah itu adalah sebuah busur di awan. Kalau kita berkata tentang busur, maka pikiran kita selalu ada anak panah yang dipasangkan dalam busur. Saat anak panah dipasang dan diarahkan ke sasaran, maka akan ada petaka yang terkena oleh anak panah tersebut. Kita bisa bayangkan, mungkin seorang pemburu memanah seekor kijang, maka yang terjadi petaka terhadap kijang itu, dan kijang itu bisa mati karena anak panah. Kita bisa bayangkan bahwa anak panah itu ada cengkok ya. Nah, itu misalnya menancap kemudian ditarik atau dicabut, maka brodol, bahasa Jawanya brodol. Maka setiap kali misalnya kita lihat film-film yang kena anak panah itu, panahnya dicoplek ya, bukan dicabut tapi dipatahkan. Karena apa? Anak panah itu sungguh-sungguh menakutkan. Nah, jadi janji Allah kepada Nuh dan segala keturunannya itu seakan Allah tidak lagi memasang anak panah ke dalam busur itu. Jadi bila terjadi busur di atas awan,
maka Tuhan akan mengingat adanya perjanjian Allah dengan Nuh. Allah tetap tidak akan pernah ingkar janji. Allah selalu mengingat. Makanya busur itu akan dinyatakan di awan. Kalau kita bisa seringkali mengatakan seperti pelangi. Kayak setiap habis hujan itu seringkali ada sinar dan terbentuk pelangi. Itulah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Berarti juga kita adalah keturunan Nuh. Berlaku juga bagi kita. Nah, saat berjanji itu tidak pasif. Berjanji itu aktif. Kedua belah pihak harus menjaga ikatan janjinya. Karena janji ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh keduanya supaya janji tersebut bisa terjaga dan nyata. Ya. Seperti Nuh. Ya. Janji Allah kepada Nuh dan keturunannya berarti janji Allah kepada kita juga saat ini. Maka kita wajib dan harus menghidupi janji Allah tersebut. Kita sudah dengar tadi, saya bacakan ayat 11 sampai dengan seluruh keturunan Nuh dan seluruh yang ikut bersama Nuh semua diselamatkan, beranak cucu dan semua diberkati. Bagaimana kita menghidupi janji Allah tersebut? Janji Allah itu janji untuk kelestarian bumi, untuk kelangsungan bumi dan tidak memusnahkan. Maka ada yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi dari janji yang aktif itu. Yang pertama, kita harus mampu melakukan apa yang menjadikan kehendak Allah. Pasti dalam janji ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mampu melakukan apa kehendak Allah. Itu yang tertuang di dalam seluruh Alkitab yang kita punya. Alkitab baik Alkitab perjanjian baru maupun perjanjian lama. Yang kedua, kita sebagai manusia di bumi harus mampu menjaga keseimbangan bumi. Bumi ini harus seimbang. Dan di dalam kita menggunakan apa yang ada di bumi, hasil bumi, itu kita tidak boleh hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri. Tapi kita harus memikirkan kebutuhan orang lain, bahkan memikirkan keturunan kita di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya janji Allah ini benar-benar bisa dinyatakan. Dan tidak hanya mempergunakan atau mengeksploitasi hasil bumi, tetapi juga mengupayakan kembali dan merawatnya. Kalau kita memanen, ya tentu saja kita harus menanamnya kembali. Inilah yang harus kita lakukan untuk menghidupi janji Allah. Janji Allah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada Nuh, dan tentu saja itu berlaku juga kepada kita. Dan kita diwajibkan dan harus melakukan komitmen ataupun melakukan janji atau melakukan kehendak Allah itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kelestarian di bumi ini bisa terjaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat memampukan kami dalam kami beriman kepadamu. Nuh yang sudah memberikan kepada kami untuk ketaatan, mencontohkan kepada kami untuk ketaatannya, sehingga Nuh dan orang-orang ataupun siapapun yang bersama dengannya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menghidupi janji Allah terhadap kelestarian bumi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Agus Purwanto yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini. Kiranya kiranya masalah yang terjadi di negara ini dapat diselesaikan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan. Berkati juga guru kami yang selalu memberikan kami materi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kelancaran bagi pelayanan gereja kami ya Tuhan. Berkati para pendeta, majelis, dan jemaat dengan kesehatan. Terakhir untuk keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Kiranya kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dengan menilangkan dada kiri, bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali-kali dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun pada ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang untuk menghakimi orang yang kudus dan benar. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilakan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 21 Februari 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan setiap minggu akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu betapa untuk betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk
ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Winner untuk berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memberikan sedikit persembahan, kiranya bermanfaat bagimu. Dan juga sebentar kami akan menutup ibadah ini, berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk yang telah mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Agus dan Febri yang telah membawa firman dan menjadi liturgos. Untuk absen, untuk pengumuman hari ini seperti biasa, yaitu nanti persembahannya dikumpulkan ke kantor gereja, dan habis ini bakal dikirim link absen dan ditulis ya, dijawab. Untuk itu saya minta semuanya untuk unmute dan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 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 Selamat hari Minggu.